Korupsi dana desa meningkat dari tahun ke tahun. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diberlakukan, pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015, pemerintah menganggarkan 20,8 triliun rupiah. Pada tahun 2016, anggaran dana desa meningkat lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, menjadi 46,9 triliun rupiah. Pada tahun 2017 dan 2018, lagi-lagi anggaran dinaikkan menjadi 60 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2019, anggaran dana desa naik menjadi 70 triliun rupiah. Anggaran yang disusun oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui anggaran pendapatan belanja negara disalurkan ke seluruh desa di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada tahun 2018. Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sasaran dana desa ada 2. Yang pertama, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kedua, dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara tujuan dari dana desa ada 5, yakni meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sayang, sasaran dan tujuan mulia tersebut tidak berjalan semestinya. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch sejak tahun 2015 hingga September 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar 40,6 miliar. Tercatat ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara pada tahun 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 96 kasus. Sementara pada semester 1 tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada tahun 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka. Tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 65 orang pada tahun 2017. Pada semester 1 tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka korupsi dana desa. Selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa. Untuk mencegah korupsi dana desa, Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo mengatakan
pihaknya sudah bekerja sama dengan kepolisian, Kejaksaan Agung, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertanyaannya kini adalah, siapa lagi yang akan diciduk terkait kasus korupsi dana desa ini? Apakah kasus dana desa yang menjerat Bupati Tolikara, John Tabo, yang merugikan negara sebesar 32 miliar pada 2017 terulang kembali? Kita lihat nanti.